Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas satu serial yang baru berkenaan dengan ayat-ayat sulit dalam Alkitab. Kita akan mengupas, kita akan mengetengahkan ayat-ayat tersebut, kita akan menganalisanya, kita akan membahas, menjelaskannya sehingga menjadi tidak sulit lagi. Nah, kita mulai pada malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian, dengan satu bagian Alkitab yang berbunyi, serahkanlah orang itu kepada iblis. Apa maksudnya serahkanlah orang itu kepada iblis? Dan mengapa orang itu harus diserahkan kepada iblis? Lantas bagaimana caranya menyerahkan orang itu kepada iblis? Nah, kita akan melihat bagian Alkitab yang mencatat tentang ayat itu. Saya akan bacakan secara singkat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badannya tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian. Jadi ayat ini menyerahkan orang itu kepada iblis berada dalam konteks jemaat di Korintus. Rupanya di gereja di Korintus ada berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh telah terjadi di sana. Nah, yang pada pasal 5 ini, Rasul Paulus mendengar laporan bahwa ada percabulan, bukan hanya percabulan yang biasa, tapi percabulan yang hebat sekali, yang dahsyat sekali. Bahkan dikatakan tidak terdapat di antara orang-orang yang tidak percaya. Jarang terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. Apa itu? Dikatakan bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, pada kejadian yang seperti ini, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bagaimana orang hidup dengan istri ayahnya? Tentu di sini yang dimaksudkan bukan berarti dia hidup dengan ibunya, karena di sini tidak dikatakan dia hidup dengan ibunya, tapi di sini dikatakan dia hidup dengan istri ayahnya. Maka di situ bisa kita pahami sebagai dia hidup dengan ibu tirinya. Kemungkinan ayahnya menikah beberapa kali, punya beberapa orang istri. Kemungkinan ibu kandungnya sudah meninggal dan ayahnya punya istri yang lain, entah resmi ataupun tidak resmi. Nah, jadi ini adalah istri ayahnya, atau sama dengan ibu tirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handetolanku sekalian, kemungkinan pada waktu kejadian ini ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Dan ibunya ini masih cukup muda, mungkin sebaya dengan dirinya. Sehingga akhirnya anak ini menikahi ibu tirinya, menikahi istri ayahnya. Itu bisa terjadi mungkin saja secara hukum resmi, atau juga kemungkinan kedua, menikah diam-diam, tidak resmi. Jadi hidup bersama istri ayahnya. Percabulan seperti inilah yang sangat dikecam oleh Rasul Paulus, dinilai oleh Rasul Paulus sangat memalukan. Bahkan di luar orang percaya pun jarang terjadi hal yang seperti demikian. Tidak terjadi hal yang seperti demikian. Inilah pada kasus yang berat seperti inilah Rasul Paulus memberikan perintah pada mereka menyerahkan orang itu kepada iblis. Jadi di sini ada percabulan yang begitu rupa,
pada jemaat di Korintus. Dalam konteks ini kita memahami kejadian ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, Rasul Paulus kemudian melanjutkan, walaupun dia tidak berada di Korintus pada waktu itu, secara roh dia hadir, secara badan dia tidak hadir, dan secara roh dia hadir bersama jemaat di sana, bersama para penatua diaken di sana, bersama para majelis di sana. Dia menjatuhkan keputusan. Dia dikatakan menjatuhkan hukuman. Apa yang dijatuhkannya di situ? Dikatakan bahwa orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, dan agar rohnya kiranya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Rasul Paulus dari tempat yang jauh, secara badannya tidak berada di Korintus, tapi secara roh bersama-sama dengan para pemimpin di Korintus, telah menjatuhkan hukuman pada orang yang melakukan percabulan yang begitu rupa. Yaitu apa? Menyerahkan orang itu kepada iblis. Nah, Bapak Ibuku, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, bagaimana kita memahami ayat ini? Menyerahkan pada iblis. Hal ini jangan kita pahami sebagai permainan dukun. Jangan juga kita pahami sebagai magic. Jangan juga kita pahami sebagai membawa sesajen, lalu orang ini menjadi kesurupan dan sebagainya. Tidak demikian. Rasul Paulus memahami tetap dalam konteks iman orang-orang percaya, kumpulan orang-orang beriman, kumpulan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, di sini sebenarnya yang dibicarakan adalah semacam siasat gerejawi atau disiplin gerejawi. Pada berbagai gereja di Indonesia, gereja-gereja yang sudah punya organisasi yang rapi dengan ADART yang teratur, mereka sudah punya pengalaman tentang pemahaman-pemahaman seperti ini. Sehingga dalam ADART mereka biasanya dibuat ada tentang siasat gerejawi, disiplin gerejawi, bahkan diuraikan langkah demi langkah. Dan pemahaman ini terkait dengan siasat gerejawi atau disiplin gerejawi dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius. Lain kali kita akan mengupas Matius ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal demikian. Nah, hal ini kita pahami saja secara sederhana. Jadi orang yang melakukan kejahatan, percabulan yang begitu rupa itu sudah diajak bicara tahap demi tahap, tahap demi tahap. Dipanggil bicara 2 orang, dipanggil bersama beberapa orang, bahkan disampaikan kepada jemaat sudah 3 tahap, dan sampai tahap terakhir di situ Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dalam pemahaman konteks seperti inilah kita harus memahaminya. Menyerahkan orang itu kepada iblis. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan secara lebih tegas, di sini bisa dikatakan tidak secara pasif bisa dipahami, tidak lagi bergaul dengan orang yang melakukan percabulan demikian. Dan secara aktif dikatakan di sini mengusir orang itu. Mengusir orang itu dari tengah-tengah jemaat. Jadi memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi tentu tahapan demi tahapan tadi sudah dilakukan, peringatan demi peringatan, pemberitahuan sudah dilakukan. Orang itu tidak sadar-sadar juga sampai dilakukan tahap terakhir, yaitu ekskomunikasi, siasat gerejawi yang terakhir, disiplin gerejawi yang terakhir, yang kita sebut sebagai ekskomunikasi. Inilah yang harus kita pahami sebagai menyerahkan orang itu kepada iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, orang itu diserahkan pada iblis, memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ini adalah tahapan yang sudah berat sekali. Tahapan demi tahapan sudah dilakukan, orang itu tidak sadar-sadar juga, dan akhirnya orang itu diusir, diekskomunikasi, diserahkan pada iblis, dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolanku sekalian, dalam kondisi seperti ini memang rumit. Tapi itulah yang perlu dilakukan. Karena Rasul Paulus mengatakan,
sedikit ragi bisa mengkhamirkan seluruh adonan. Jemaat di Korintus berhadapan dengan adanya kejadian seperti ini, mereka malah tidak sedih, mereka malah tidak berduka cita. Dikatakan di sini malah mereka sombong. Mengerikan sekali. Mereka tidak bersedih atas kejadian yang seperti ini. Mereka tidak berduka cita atas kejadian yang seperti ini, tapi malah mereka sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, kejadian-kejadian seperti ini masih bisa terjadi di gereja zaman sekarang, walaupun dengan kejahatan-kejahatan yang berbeda, percabulan yang berbeda. Mungkin orang itu adalah seorang penatua, mbak Tuhan, majelis, diaken, pengurus komisi, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang gereja tidak bertindak apa-apapun, karena mungkin orang itu punya banyak pengaruh. Dia aktif sekali melayani dirinya dan orang-orang keluarganya, aktif sekali melayani. Dan mereka memberikan sumbangan, mereka memberikan donatur, menjadi donatur yang besar dalam gereja seperti itu, sampai membuat para pengurus hamba Tuhan dalam gereja itu menjadi takut, menjadi sangat menghormati dia, menjadi sungkan untuk bicara pada dia. Padahal ada hal-hal yang sangat keji, sangat menakutkan, percabulan yang bahkan tidak terjadi di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam kondisi yang berat seperti inilah Rasul Paulus menjatuhkan hukuman yang tegas sekali. Nah, di bagian akhir dari ayat tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian, menarik sekali. Rasul Paulus di situ masih mengatakan, orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus pada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Binasa tubuhnya dan rohnya kiranya diselamatkan pada hari Tuhan. Dengan mengekskomunikasi, mengusir orang itu dari tengah-tengah jemaat, memandangnya sebagai orang yang tidak percaya, diharapkan di dalam pergumulan dia dalam keberdosaan itu, sangat diharapkan satu hari dia parah sekali sehingga dia mulai tersadarkan. Dahulu sudah diajak bicara, diingatkan, tapi tidak sadar-sadar. Dengan diekskomunikasi, terusir dari tengah-tengah jemaat, mudah-mudahan dipandang sebagai orang tidak mengenal Allah. Dia kapok, dan satu hari dia menyadari diri, dia sadar, dia berbalik, dia bertobat, dan dia kembali kepada Tuhan. Dan dengan demikian secara daging dikatakan dia binasa, tapi di akhir-akhir kehidupannya dia berbalik kepada Tuhan, sehingga rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi dengan tindakan yang tegas ini pun Rasul Paulus tetap memandang orang itu, tetap memberikan kesempatan pada orang itu, tetap berharap orang itu satu hari berbalik, sadar, dan bertobat. Dan terlebih juga melindungi jemaat agar tidak menjadi adonan yang terkamirkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, pemahaman tentang menyerahkan orang itu kepada iblis. Kiranya ini menjadi jelas, kiranya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi gereja-gereja di zaman sekarang. Selamat malam, sampai berjumpa dalam pertemuan-pertemuan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi.